Halo Sobat Arsitek Sumba, kembali lagi di channel yang selalu membagikan desain-desain gratis. Kali ini kita akan bahas desain kos-kosan 2 lantai berukuran 3x5 berbentuk letter L, dilengkapi dengan kios atau warung, dan setiap kamarnya itu memiliki kamar mandi dalam, dapur, dan jemuran. Dan untuk ukuran lahannya adalah 17x14 meter. Dan untuk saudara-saudaraku yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin memesan desain bisa menghubungi kami via email atau via WhatsApp. Langsung saja kita masuk ke animasi konstruksinya. Di sini kita bisa lihat pemasangan pondasi footplat atau pondasi cakar ayam. Nah, ini untuk detail denahnya. Jangan lupa di follow ya, di like dan di share. Bisa dilihat untuk setiap ukuran kamarnya itu 3x5 meter ya, dilengkapi dengan jemuran, dapur, kamar mandi dalam, serta ada terasnya. Kemudian kita lanjut dengan pemasangan pondasi batu kali. Nah, pondasi di sini setinggi 70 cm, lebar bawah 50, lebar atas 25 cm ya, dan akan ditinggikan dari muka tanah sekitar 20 cm. Kemudian kita lanjut dengan urugan sirtu dan urugan pasir sebelum membuka rabat lantai, agar rabat lantainya tidak mudah pecah. Kemudian ini untuk pondasi dari terasnya berukuran lebih kecil ya. Untuk ukuran terasnya sendiri ini 1 meter. Jadi bisa juga dibuatkan tempat santai pada area terasnya nanti. Dan untuk halamannya itu menggunakan paving block ya, karena akan difungsikan sebagai tempat parkir. Begitupun pada area jemuran, kita menggunakan paving agar bisa meresapkan air ya. Seperti air sisa cucian bisa diresapkan ke dalam tanah. Kemudian ini sudah kita lanjut kepada pemasangan dinding bata merah dan pemasangan kusen. Untuk jendelanya terdapat 1 jendela ya. Tidak lupa kita kasih ventilasi atau lubang angin. Oh ya, di sini kita maksimalkan untuk sirkulasi udaranya dari 2 arah. Jadi dari depan ada sirkulasi udara, dari belakangnya juga nanti ada sirkulasi udara. Dan ini untuk pemasangan balok lantai serta posisi tangga. Nah, posisi tangganya di sini diletakkan pada tengah-tengah ya. Nanti di atas tangganya akan kita fungsikan sebagai dudukan tandon air. Nah, jadi dari atas seperti ini bentuknya letter L. Kemudian ini pemasangan keramik, kita gunakan keramik 40x40. Dan kamarnya saya gunakan lantai vinil, bisa juga menggunakan stiker ya, stiker lantai vinil motif kayu. Sedangkan untuk dapur dan kamar mandi saya gunakan keramik bertekstur kasar. Dan untuk kamar mandinya sendiri kita lengkapi dengan shower untuk mandi, kemudian kloset duduk dan ada gantungan handuk di situ. Bisa juga ditambahkan rak sudut tempel ya. Untuk dapurnya sendiri ada mini kitchen set di sini, dan dapurnya kita lengkapi dengan kompor dan zinc cuci piring. Tidak lupa kita letakkan di lantainya itu ada keset anti slip atau anti licin. Kan dapur itu kan biasanya ada cipratan minyak, lantainya bisa licin dan menyebabkan kecelakaan. Jadi sangat berfungsi atau sangat berguna sekali ya. Nah, di sana itu ada jendela dan pintu itu untuk sirkulasi udara area dapur ya. Jadi untuk asap masakan bisa langsung terbuang di luar. Kemudian ini untuk kamar tidurnya. Nah, untuk kamar tidurnya bisa kita letakkan di situ double bed ya, kasur double bed 180 x 2 meter. Kemudian ada meja kerja atau meja belajar dan lemari pakaian. Pembatas dapur dan kamar kita letakkan gorden ya. Begitupun pada jendela kamar. Di sini gordennya motif Venture ya, Venture. Nah, tampilannya seperti ini guys.
Jadi walaupun sempit, kita akan menatanya seefisien mungkin. Dan untuk ukuran-ukuran furniture yang saya letakkan itu ukuran real ya, tidak saya perkecil ukuran furniturnya. Oke, kita lanjut kepada lantai 2-nya. Untuk tampilan atau penataan kamarnya di sini sama ya. Hanya bedanya nanti pada lantai 2 ini kita akan posisikan dudukan tandon di atas tangganya. Dan sebentar akan saya tunjukkan juga pemasangan talang air karena kita akan menampung air hujan pada bak penampung. Jadi ini permintaan dari owner kita ya. Nah, ini di sini ada dak beton seperti ini. Nah, itu nanti difungsikan untuk dudukan tandon. Oke, kita lanjut dengan pemasangan keramik pada lantai 2. Dan kita lanjut kepada penataan bagian kamarnya. Di sini kita menatanya sama seperti lantai 1 ya. Untuk pintu kamar mandi pasti ada yang bertanya-tanya kenapa di luar atau di belakang. Itu permintaan dari klien kami juga agar dapur lebih leluasa. Karena kalau ada pintu di situ ruang geraknya terbatas ya. Dan bisa juga untuk bau yang kurang sedap dari kamar mandi tidak langsung masuk ke arah dapur. Kemudian untuk atapnya seperti ini menggunakan rangka atap baja ringan kanal C75. Nah, pemasangannya seperti ini ya. Tidak lupa untuk bagian atapnya itu kita harus lebihkan lebarnya dari teras atau selasar ya, agar air hujan tidak tampias atau terciprat ke arah teras. Kemudian ini kita lanjut dengan pemasangan penutup atap, bisa senggelombang, bisa juga dengan spandek. Atau yang terbaru itu ada Alderon, itu jenis atap yang tahan terhadap panas. Dan jangan lupa dikasih lisplang agar bagian atapnya itu terlihat lebih rapi karena ada garis tegas ya kalau kita menggunakan lisplang. Kita lanjut kepada plesteran dan pemasangan variasi pada fasad dari setiap kamar. Di sini saya variasikan fasadnya itu dengan permainan plesteran dan batu alam tempel ya. Jadi tampilannya bisa seperti ini. Bisa juga tanpa batu alam, cuma dikasih permainan warna dengan cat ya. Untuk railingnya sendiri saya menggunakan railing yang ringan dari besi hollow agar tidak membebani struktur cantilevernya, karena bagian teras kita menggunakan struktur cantilever. Nah, ini dia pemasangan talang air yang kemudian kita kasih pipa untuk menyalurkan semua air hujan dari atap itu ke bak penampung dalam tanah. Nah, seperti ini ya. Jadi bak penampungnya itu dalam, masuk ke dalam tanah. Ini untuk menampung air hujan serta air PDAM yang nantinya dipompa kembali untuk masuk ke tandon, lalu dialirkan ke setiap kamar dengan gravitasi. Nah, untuk tampilan dari belakang seperti ini bisa dilihat terdapat pintu dan jendela serta lubang angin untuk sirkulasi udara dari arah belakang. Untuk area jemuran juga pada belakang, di situ kita kombinasikan dinding bata dan besi hollow ya. Nah, ini untuk tandonnya di atas. Jadi seperti itu untuk tampilan jemuran pada arah belakang. Nah, yang paling penting untuk kos-kosan itu kita harus lengkapi dengan salah satu usaha seperti warung, kios atau toko, karena akan membantu pemasukan atau mempercepat balik modal. Nah, di sini kita bisa lengkapi dengan jualan sembako dan ada juga toilet umum di situ ya. Nah, kenapa saya bilang wajib ada toko atau kios pada kos-kosan? Karena kita sudah memiliki pelanggan tetap, yaitu penghuni kos-kosan. Karena tidak mungkin mereka akan membeli di tempat lain. Untuk setiap kamarnya di sini saya kasih pembatas itu berlaku untuk lantai 1 saja, agar terasnya itu lebih privasi, bisa digunakan untuk area bersantai
atau untuk ngopi ya di situ ya. Jadi bisa dilihat ada bangku sama meja kecil, dan untuk parkirannya bisa menampung 2 mobil dan belasan motor ya. Nah, tampilannya seperti ini, posisi gerbangnya di sini, dan untuk lahan ini terletak di hub jalan ya, seperti ini. Nah, jadi ini tampilan depan dari kios atau warung, dan ada pintu akses dari belakang untuk penghuni kosnya. Nah, ini tampilan keseluruhan dari desain ini. Semoga desain ini bermanfaat dan menginspirasi. Jika suka dengan desain ini, tekan like dan di-share ya. Jika tidak suka, diabaikan atau di-dislike. Oke. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai bertemu di video-video menarik selanjutnya.